CAMER. Ya, CAMER, apa itu CAMER? Jadi CAMER itu adalah Complementary Alternative Medicine Research ya, dari Universitas 11 Maret Surakarta. Perkenalkan, kami dari riset grup tersebut pada kesempatan kali ini, kami akan mengadakan penelitian yang berjudul Efektivitas Program Intervensi Fatima, Film Pendek Terapi Musik dan Relaksasi Diafragma untuk mengurangi stres postpartum di masa pandemi COVID-19. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan dua orang rekan saya yang tentunya akan berbagi pengalaman nantinya ya. Yang satu semuanya cantik-cantik gitu. Jadi di sini kebetulan ada Ibu Isnawati Maimunah. Halo Ibu, selamat malam. Baik, kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Ibu Risa Suryanti dari Psikologi RSDM ya, Rumah Sakit Dr. Muwardi Surakarta. Halo Ibu Risa. Halo Mbak, selamat malam. Ya, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Semakin sibuk ya di masa pandemi. Karena sepertinya banyak isu-isu mental health yang ini ya Bu ya, yang terjadi gitu ya, dampak dari pandemi COVID ini gitu ya. Dan nanti kita akan berbincang-bincang bagaimana pengalaman Ibu Isna. Ibu Isna ini adalah saat ini sedang menjalani sebagai ibu menyusui gitu ya. Jadi usia dedeknya sudah 6 bulan. Ini tadi kita sempat berbincang-bincang sebelumnya. Dan nanti kita akan bersama-sama sharing begitu ya, sharing, kemudian kita akan bertanya bagaimana pengalaman Ibu Isna selama menjadi ibu menyusui dan ibu nifas tentunya dalam menghadapi pandemi COVID ini ya. Tentunya pasti banyak sekali stresor-stresor dan ya mungkin tantangan tersendiri begitu ya selama menjalani proses menyusui di masa pandemi ini. Dan tentunya nanti kita juga akan bersama Ibu Risa akan mengupas gitu ya, mengupas bagaimana sih tips-tipsnya dari segi psikologi supaya atau untuk mencegah dari kecemasan ataupun dari depresi-depresi yang mungkin terjadi pada ibu nifas di masa pandemi COVID ini. Bagaimana Ibu Isna dan Ibu Risa kira-kira akan nanti akan banyak berbincang begitu ya Bu ya? Kita sharing. Pastinya ya kita sharing ya. Allah. Baik. Ya, jadi saya akan menjelaskan sedikit gitu ya, kenapa kita di dalam sesi diskusi ini mengupas tuntas tentang tema-tema tadi yang akan kita bahas begitu. Jadi coronavirus COVID-19 ini muncul dari, kita tahu ya, dari Wuhan ya, Cina, yang menyebabkan pandemik ya, karena cepatnya peningkatan kasus dan penyebaran yang signifikan di berbagai negara. Kemudian hal ini juga mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah sebagai tindakan pencegahan untuk melakukan kontrol setiap wilayah terhadap potensi kasus baru. Nah, tentunya ini dampak COVID ini tidak hanya terjadi pada populasi umum ya, tapi juga pada kaum-kaum atau kelompok-kelompok tertentu, khususnya ibu nifas di sini, ibu menyusui, ibu nifas, ibu hamil, khusus kaum ibu ya, untuk bagaimana ini sebetulnya ada satu stresor atau satu keadaan di mana pembatasan sosial dan lockdown ini menjadi sebuah tantangan tersendiri gitu. Nah, namun sebetulnya gap-nya adalah ya ini harus dilakukan gitu. Jadi pembatasan sosial itu merupakan program yang hampir seluruh negara termasuk Indonesia ini wajib ataupun ya ini merupakan kebijakan secara nasional. Nah, karantina selama pandemik ini berimbas pada keadaan psikologis yang dapat meningkatkan stres, kebingungan, ketakutan, dan berbagai macam kecemasan lainnya. Nah, kajian literatur dari berbagai penelitian, salah satunya menyimpulkan bahwa prevalensi penggangguan mental pada ibu hamil dan postpartum selama pandemik sangat tinggi dibandingkan populasi sebelumnya. Nah, kali ini kita akan, tadi seperti yang kita sudah bahas bersama di awal ya, kita sudah berbincang dan juga sudah berkenalan sebelumnya ya. Di sini ada Ibu Isnawati dari Gunung Kidul yang nanti akan berbagi pengalaman sekaligus cerita mengenai kehamilan dan juga kelahirannya di saat pandemi COVID. Dan tentunya saat menyusui sekarang gitu, bagaimana pengalaman-pengalaman beliau yang tentunya ini bisa menjadi satu gambaran buat Ibu Nifas nantinya.
Dan juga di sini telah bergabung Ibu Risa yang nanti akan berbagi sharing dengan kita bagaimana psikologi yang seharusnya untuk mencegah dampak-dampak ataupun kecemasan dari dampak dari COVID-19 ini. Oke, sebelumnya saya mau bertanya dulu ya dengan Ibu Isna. Nah, Ibu, saya rasanya senang banget nih bisa langsung bergabung dan juga di dalam forum Zoom ini walaupun terbatas tidak bisa secara langsung ya Bu ya. Tapi tentunya Ibu Isna kita bisa sharing dan mungkin bisa diceritakan nih bagaimana dulu saat hamil kemudian bersalin di masa pandemi ini, mungkin bisa diceritakan Bu kronologisnya kapan kemudian di mana. Ya, ya. Sebelumnya ini dari proses hamilnya ya. Ya. Jadi mendapatkan anugerah kehamilan. Ini kehamilan yang sebenarnya direncanakan. Ini hamil kedua, anak kedua. Nanti bahasanya campur-campur nggak apa-apa ya? Oh, nggak apa-apa Bu, silakan. Untuk mungkin yang hamil kehamilan dulu Bu, ini saat itu hamil. Kemarin mulai hamilnya HPHT-nya itu sekitar bulan Februari. Jadi pas si corona awal ke Indonesia itu. Jadi selama kehamilan itu hampir ya pas corona itu ada. Jadi awal-awal itu ya merasakan pahit manisnya si lockdown itu. Sempat beberapa kali drop kayak gitu-gitu untuk kehamilannya. Kemarin pas persalinan juga sempat ini, maaf ini anak saya yang satu ikut. Tidak apa-apa Bu. Oh iya, tapi alhamdulillah ini ya sampai usia 9 bulan itu untuk lahirannya malah lebih. HPL-nya itu hampir 10 hari. Kemarin iya. Jadi apa ya? Secara minyak khawatir atau gimana kok sampai mundur kayak gitu-gitu ya tapi pasrah aja. Tapi alhamdulillah lahirannya bisa normal lancar. Seperti itu kurang lebihnya. Oh Ibu, berarti pastinya sangat berbeda ya Bu ya di saat anak pertama di kondisi yang tidak seperti sekarang gitu ya, kemudian di anak lahiran kedua ini dengan kondisi pandeminya banyak sekali protokol kesehatan yang harus diikuti begitu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Ya. Berarti lahirannya di mana Bu kemarin, di rumah sakit di sebenarnya untuk rencana lahirannya sih mau di rumah bersalin, tapi nggak ada, akhirnya ke Sadip. Oh, ke rumah sakit di rumah sakit di Pacu. Soalnya kemarin itu hampir 10 mundur 10 hari. Oh iya. Ya tetap cemas. Ya kayak gini apanya corona ini kan lama. Oh enggak lahir ya. Nah tadi oke Bu, berarti luar biasa sebetulnya ya Bu ya, ini pengalamannya tentunya tidak kalau saya bilang ini pengalaman yang berharga Bu. Jadi kayak apa ya, sebetulnya spesial gitu ya, karena memang bagi ibu-ibu saya, ibu-ibu hamil, ibu-ibu bersalin, ibu-ibu nifas yang saat pandemi ini berjuang gitu ya, berjuang untuk kelahiran, ini sebenarnya plus banget gitu ya, tidak hanya berjuang secara untuk kelahirannya, tapi juga di keadaan sekarang ini tentunya tadi saya mendengar ada ini tidak bisa, ibaratnya ada mundur ya Bu ya, itu karena tadi was-was cemas begitu. Nah sebetulnya was-was cemasnya itu lebih kepada kelahirannya, aduh saya takut nanti kelahirannya bisa normal nggak seperti itu, atau lebih ke aduh saya takut COVID nih, atau bagaimana Bu? Lebih ke normal nggak ya gitu sih untuk COVID-nya, ya maksudnya takut tapi ya pasrah untuk COVID-nya. Karena kan kita nggak tahu untuk COVID-nya itu maksudnya kena atau enggak, atau terpapar atau enggak, kan kita nggak tahu. Cuma kalau untuk persalinan kan udah lewat, ini harus seperti apa, kan ya berharapnya tetap normal, tapi alhamdulillah ya normal walaupun dipacu.
Oke. Kalau selama kehamilan ada nggak Bu, mungkin aturan-aturan yang harus kayak misalnya ANC kan minimal 4 kali gitu ya, tapi selama pandemi terus diberi kemudian jadi kunjungan rumah atau kunjungan online seperti itu? Enggak. Seperti itu atau bagaimana? Atau sesuai saya yang misalnya kalau masih awal hamil ya 1 bulan sekali gitu. Terus kalau udah akhir kehamilan ya paling 2 minggu atau 3 minggu gitu sih. berarti tetap Iya, sama ya Bu ya. sama. Tapi mungkin bedanya adalah Iya, protokol tadi ya Bu ya. saya setiap kali habis periksa itu pasti ganti baju. Saking Oh, ininya. baik, wah luar biasa ini. Oke Bu. Kemudian selama pandemi ini tadi kan banyak sekali mungkin Ibu ada beberapa yang satu keadaan cemas, kemudian was-was. Nah, selama pandemi ini ada nggak Bu yang beda? Apalagi kan ini Ibu anak kedua ya, pasti bisa membandingkan gitu saat kehamilan dan persen anak pertama dulu. Ada nggak Bu yang berubah, terutama selain protokol kesehatan pastinya, misalnya dukungan keluarga ke Ibu, atau misalnya selama pandemi ini ada apa yang berubah terkait pola asuh mungkin, atau bagaimana? Karena saya kan hidupnya di desa ya, maksudnya mungkin beda kalau sama mungkin di kota atau apa. Kebetulan kalau di sini itu kemarin pas lagi zonanya zona hijau, jadi kemarin ya kunjungan seperti biasa. Cuma mungkin kalau orang jauh gitu, misalnya ada teman mau berkunjung, terus dia dari jauh atau dari apa, kita mohon maaf aja, pokoknya doanya aja kayak gitu. Cuma untuk tetangga atau apa ya berkunjung seperti biasa. Seperti itu sih kurang lebihnya untuk perbedaan saat habis melahirkan. Baik Bu, berarti kalau untuk mungkin lebih ke pembatasan kunjungan aja ya Bu ya, jadi nggak bisa sebebas dulu gitu ya Bu ya. Oke Bu. Nah, tadi menarik sekali nih, tadi Ibu Isna sudah membahas atau bercerita terkait saat hamil, kemudian persalinan, dan sekarang saat menyusui pun juga tentunya perbedaannya itu sangat mencolok gitu. Jadi dari dulu yang mungkin bisa langsung setelah bersalin banyak yang berkunjung gitu ya, mungkin bisa lama juga di situ, tapi sekarang harus dibatasi seperti ini. Nah, pastinya tadi juga Bu Isna juga mengatakan bahwa saya ada was-was atau cemas. Nah, sekarang kalau kita menyinggung tentang stres, di sini saya sudah kedatangan salah satu rekan saya juga ya, Ibu Risa, yang merupakan psikolog berlanjut terkait sebetulnya apa sih stres pada Ibu Nifas itu dan mengapa bisa terjadi seperti ini. Silahkan Ibu Risa. Selamat malam, sama ibu-ibu hebat. Selamat malam. Ya, di sini sharing aja gitu ya, karena mungkin sebenarnya pengalaman saya terkait dengan ibu-ibu postpartum sebenarnya juga belum banyak gitu ya. Nah, jadi untuk ibu baru gitu ya, ibu postpartum, mereka itu kan intinya dihadapkan dengan suatu pola kebiasaan yang baru, oke? Nah, perasaan yang muncul pun macam-macam. Akhirnya kan emosinya swing gitu. Nah, tapi sekaligus ada rasa lelah dan juga kurang tidur gitu. Belum lagi ditambah kalau misal Bu Isnawati tadi untuk ada dan gitu ya, dan juga dari terima kasih, ada kunjungan dari tetangga atau saudara gitu ya, ada tentang memang benar-benar support, ada yang sebenarnya support tapi kadang ibu postpartum itu memaknainya berbeda gitu. Misalnya gitu, ibu baru terus ditanya, kamu SC ya, kamu normal ya misalnya gitu, atau asinya udah bancer ya, atau asinya kok seret sih kayak gitu. Kan kadang ada kayak gitu ya kalau misalnya postpartum. Nah, kondisi-kondisi seperti itulah yang akhirnya membuat si ibu itu rata-rata mengalami stres. Jadi merupakan respon pertama yang muncul ketika seseorang itu berada di suatu tekanan, termasuk
si ibu postpartum ini gitu. Karena kan mereka yaitu menghadapi suatu kehidupan kan gitu, suatu pola atau kebiasaan yang baru dengan datangnya tipe. Sebenarnya ya semakin ibu itu mengenali tanda-tanda stres, semakin anak akan bisa cepat diatasi, kemudian intinya semakin bisa cepat untuk adaptif gitu. Nah, nah gimana pertanyaannya kan gimana sih kita tahu itu stres atau enggak? Nah, ketika ibu-ibu itu sudah merasa kok aku nangis terus atau ada perasaan yang enggak enak gitu, pokoknya perasaan enggak nyaman. Nah, itu bisa dikatakan itu adalah situasi yang kondisi ibu yang stres. Nah, ketika ibu-ibu postpartum ini sudah mengalami kondisi seperti itu, segeralah istilahnya apa ya, relaksasi. Gitu. Kalau mudahnya itu relaksasi. Nah, tapi kan ada kondisi di mana ketika ibu itu sudah stres, kok menurut mikir apa-apa, nggak bisa mikir objektif. Nah, terus siapa yang harus bantu kalau kayak gitu? Yang harus bantu adalah signifikan person. Signifikan itu person itu siapa? Itu suami bisa, atau keluarga terdekat bisa, oke? Okay? Nah, maka kalau menurut saya apa yang harus dilakukan oleh ibu gitu ya sebelum pokoknya selama masa kehamilan itu adalah ada 3K kalau saya ringkasnya ya. Yang pertama adalah kenali diri. Nah, kenali diri itu adalah kenali tanda-tanda stres seperti tadi yang saya sebutkan, perasaannya nggak nyaman, terus mungkin nangis terus ada perasaan sebel, benci, pokoknya yang nggak enak, itu segera lakukan relaksasi. Nah, seperti yang tadi Bu Rizka sampaikan, kan ada relaksasi pernafasan diafragma. Nah, itu bisa dilakukan. Kalau di psikologi sih saya memahaminya itu mungkin saya biasa menyebutnya deep breathing gitu. Jadi deep breathing itu adalah tarik nafas lewat hidung sampai perut mengembung, tahan 3-5 detik, kemudian hembuskan lewat mulut. Ulangi langkah itu sampai ibu merasa nyaman. Begitu. Nah, kapan seseorang itu dibilang kondisinya sudah rileks itu ketika dalam 1 menit tarikan dan hembusan nafas itu 6-8. Kalau ibu hitung dalam 1 menit misal 15-20 berarti ibu belum rileks. Ketika ibu belum rileks berarti kalau belum rileks ya berarti masih stres gitu ya, belum bisa mikir objektif. Kalau belum bisa mikir objektif udahlah kacau semua gitu ya. Itu pertama, kenali diri. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi itu dengan siapa? Gitu. Dengan pasangan, dengan orang tua atau dengan ibu. Kalau saya mikirnya gini, komunikasi itu penting misalnya untuk pembagian peran pasca kelahiran atau peran ibu postpartum dengan suami. Itu menurut saya suatu hal yang penting untuk dibicarakan sebelum kelahiran gitu ya. Nah, termasuk misalnya nih ada kan ibu rumah tangga kan, kalau misal Bu Isna alhamdulillah beruntung gitu ya, maksudnya di desa mungkin yang banyak saudara gitu, mungkin orang tua juga dekat, tapi mungkin kan ada kondisi di mana orang suami istri gitu ya yang tinggalnya itu mandiri gitu, cuma berdua gitu kan, ada juga kayak gitu. Nah, itu tuh penting untuk membagi peran gitu. Misalnya si istri itu misalnya ibu rumah tangga dalam keseharian maksudnya biasa mengerjakan aktivitas A, B, C, D. Setelah lahir kan pastinya tidak mungkin ya untuk tetap melaksanakan aktivitas itu. Nah, itu dibicarakan dengan suami. Gimana solusinya? Misalnya saja
si istri biasa menyiapkan makanan gitu buat suaminya karena mandiri ya. Nah, itu diomongin sama suami. Nah, caranya gimana? Gimana Mas? Apa perlu aku bikin frozen food gitu, selama 3 bulan setelah kelahiran? Nah, kayak gitu kan perlu dibicarakan ya. Jadi ketika setelah lahir pun si ibu tetap bisa istilahnya ya merawat anaknya, ya uh, melayani suaminya dalam artian misalnya memberi makan kayak gitu. Misalnya dengan frozen food pun kan cepat ya, tinggal goreng-goreng. Nah, yang penting suami itu tercukupi gizinya, bayinya juga tetap aman. Nah, kayak gitu. Itu komunikasi seperti itu yang menurut saya perlu dikembangkan. Nah, yang selanjutnya adalah keluasan wawasan. Keluasan wawasan itu apa? Sebelum kita ngomongin COVID lah, kita ngomongin ini aja. Jadi ibu-ibu itu perlu banyak membaca atau lihat-lihat YouTube lah atau sharing gitu. Selama kelahiran tuh apa sih yang perlu disiapkan gitu, selain baju-baju maupun pernak-pernik ya. Itu biasanya ibu, kalau ibu-ibu itu ibu-ibu baru itu kayak gitu kalau saya. Nah, ada sebenarnya hal lain yang mungkin juga perlu disiapkan sebenarnya. Kalau bayi baru lahir itu kebutuhannya apa? Oh, ASI. Tapi gimana ya biar ASINya tuh banyak, biar anak tercukupi ASINya sampai 6 bulan bisa eksklusif dan terus belajar lagi misalnya. Kalau bayi itu apa ya yang risiko, hal apa ya yang perlu saya pelajari gitu, awal-awal kelahiran anak misalnya kayak gitu. Jadi lebih wawasan kayak itu, lebih ke depannya. Jadi tidak hanya gizi sekarang, tidak hanya gizi selama kehamilan, kelahiran, tapi juga mempersiapkan di awal-awal kehidupan anak tuh apa sih yang harus aku lakukan, ibu baru lakukan. Wawasan seperti itu yang perlu dikembangkan. Dan juga tambahan karena saat ini COVID ya, gitu, perlu juga ibu-ibu saya membaca sumber-sumber yang memang valid yang menginfokan terkait COVID. Nah, tapi kadang memang kalau ibu udah baca tentang COVID atau melihat berita-berita COVID terus cemas gitu ya, terus aduh kopiye, aduh leren kopiye, kadang kayak gitu ya. Nah, itu balik lagi lakukan relaksasi. Segera mungkin lakukan relaksasi. Nah, oh ya, catatan satu lagi yang namanya pengetahuan atau wawasan itu sebaiknya tidak hanya ibu, tapi juga si calon bapak. Calon bapak ini juga ikut belajar, karena balik lagi saya tadi sudah jelaskan, ketika ibu sudah istilah sembruang, sudah mikirnya nggak bisa objektif, itu signifikan person inilah yang bisa istilahnya narik ibu biar dia itu bisa berpikir lebih objektif. Kurang lebih gitu Mbak, kalau dari saya mungkin bisa sambil tanya jawab kali ya, kayaknya itu lebih enak gitu. Ya. Menarik sekali tadi Bu Risa menyampaikan bahwa kita harus mengenali gitu ya, mengenali diri sendiri dan emosi kita gitu sebelum kita memutuskan ini sebetulnya saya ke arah mana sih, cemas, depresi, atau harus sudah melakukan konsultasi ke psikiater misalnya atau psikolog begitu, atau cukup dengan dukungan keluarga, suami, ataupun dukungan orang tua ataupun orang terdekat yang memang membantu kita dalam proses menghadapi masa nifas dan juga menyusui gitu, karena ini sangat proses yang krusial kalau menurut saya ya Bu Risa ya. Jadi bagaimana dukungan itu sangat diperlukan gitu, tidak pandemi aja sangat dibutuhkan, apalagi selama pandemi ini gitu Bu Isna ya Bu ya, kira-kira ya. Jadi sangat di apa ya, mungkin dukungan itu sangat dibutuhkan sekali ya Bu Isna ya. Jadi memang betul-betul signifikan persen. Iya, betul. Jadi selain mungkin menambah kita percaya diri sebagai ibu nifas, tenang, kemudian bisa rileks. Tadi juga Bu Risa menyampaikan pernafasan dan diafragma gitu ya, diafragma. Jadi itu seperti ini Bu ya. Kalau saya bahasa awamnya mungkin kita tarik dari hidung, keluarkan perlahan seperti itu gitu ya, mungkin supaya lebih rileks gitu. Mungkin Bu Isna bisa sambil dipraktekkan Bu Isna. Nanti sharing ke kita gitu kira-kira.
Sudah tenang atau bagaimana nih? Ini sambil Iya. malah ikut menyusuin ya Mbak? enggak, udah tidur. Oke. Kalau untuk Ya. selain mungkin pernafasan diafragma, Bu Risa, barangkali ada nggak solusi ataupun terkait apa sih yang harus atau apa yang bisa dilakukan Ibu Nifas untuk memanajemen stresnya gitu. Selain mungkin pernafasan tadi ya, mungkin ada cara-cara yang lain gitu. Baik. Untuk teknik relaksasi gitu ya, untuk saya sama pasien tuh ada beberapa. Selain deep breathing, ada namanya butterfly hug. Jadi butterfly hug itu dengan tangan seperti ini, dengan nafas deep breathing seperti tadi yang tarik nafas. Ditepuk-tepuk ya? Ya. Jadi ditepuk secara bergantian. Itu salah satunya. Kemudian ada lagi namanya imaginary. Jadi imaginary itu jadi kayak setelah biasanya kalau pasien sudah merasa lebih rileks, lebih enak, nafasnya sudah bagus, itu biasanya saya ajak imaginary. Jadi imaginary itu saya ajak untuk membayangkan tempat yang ternyaman. Oke. Jadi biasanya kalau sebelum saya ke arah imaginary gitu ya, saya tanya dulu tempat yang paling nyaman buat apa, suasananya kayak gimana gitu. Jadi kata-kata yang disampaikan sama pasien itu yang kemudian saya ulangi lagi gitu. Jadi kayak saya kasih instruksi aja, coba butterfly hug, kemudian coba pejamkan mata gitu. Terus ya sudah saya bawa ke arah yang tadi dia bilang untuk tempat ternyamannya di mana, suasananya seperti apa, kayak gitu. Itu namanya imaginary. Biasanya kayak gitu. Utamanya sih paling 3 itu Mbak, rata-rata sudah merasa lebih baik sih gitu untuk cara itu. Oke, jadi tadi yang pertama adalah pernafasan diafragma. Terus yang kedua tadi dengan ada butterfly hug. Ya, butterfly hand ya. Jadi ada tepuk-tepuk seperti butterfly ini. Hug. Oh, hug ya. Oh, hug. Oh ya. Pelukan. Oh, hug. Ya, hook. Bahasa Inggris. Oke, butterfly hug. Jadi ada pelukan ya gitu. Kemudian yang ketiga adalah imaginary. Ya. Jadi membayangkan tempat-tempat yang nyaman, yang terindah, yang mungkin itu bisa menjadi sebuah sugesti positif Ibu ya nantinya gitu ya. Karena kalau kita membayangkan yang indah-indah itu biasanya kan masuk ke dalam hati kita, wes. Jadi nanti akan dengan sendirinya alam bawah sadar kita itu juga akan terkoneksi gitu ya Bu ya. Karena kebetulan saya juga ini Bu, kebetulan saya juga sering hipnoterapi gitu pasien-pasien ataupun ibu-ibu sekoci, karena kebetulan kan saya ada di ini komunitas sekoci di mana sekolah komplementer cinta ibu. Jadi kelas ibu Nifas kita ajari untuk teknik relaksasi juga, hipnoterapi dan lain sebagainya. Dan itu sangat ngefek juga ternyata Bu gitu. Nah mungkin dengan 3 tadi nanti Bu Isna bisa ini ya Bu ya sambil dipraktekkan setiap hari, setiap saat ya Bu ya, Bu Risa ya. Gimana? Itu tadi bisa dilakukan setiap saat ya berarti ya? Bisa dilakukan setiap saat. Ya. Berarti tidak hanya saat kita sudah mengalami kecemasan, tapi justru itu bisa untuk pencegahan gitu ya? Bisa. Kalau waktu terbaiknya kapan Bu biasanya? Malam atau pagi, subuh gitu atau apa untuk melakukan 3 hal tadi? Kalau menurut saya bisa dilakukan kapan saja, tapi memang enaknya itu mungkin dalam kondisi sendiri gitu ya. Jadi ketika saya mengajak untuk pasien relaksasi itu biasanya ketika misal saya suruh untuk imaginary atau membayangkan gitu ya, saya minta untuk dia sendiri gitu. Jadi kalau pernah juga misal pasien gitu ya, saya ajak relaksasi untuk membayangkan hal yang ternyaman, tapi dia terus dibayangnya tuh sama anak-anaknya gitu, sama siapanya gitu, itu malah terus bikin dia malah sedih, terus malah stres lagi gitu. Tapi saya tegaskan gitu, coba ketika ibu sendiri saya karena berbeda. Jadi istilahnya mungkin itu bisa buat time juga me time. Oke. Bisa buat me time gitu dengan cara dia si ibu tuh meregulasi emosinya sendiri. Karena ibu yang sehat, ibu yang bagus itu tetap
efek yang bagus ke anak. Iya, efek ke asinya juga ya pastinya Ibu ya. Kalau kita tenang, rileks, nggak stres itu pasti asinya juga banyak gitu. Karena hormon oksitosinnya keluar bekerja gitu. Mungkin Bu Isna ada yang ingin disampaikan dulu Bu kepada Bu Risa, mungkin ditanyakan selama pengalaman ini kira-kira apa sih yang mungkin bisa disampaikan gitu ataupun ditanyakan kepada Bu Risa mumpung ketemuan. Silakan Bu. Ya, kemarin ya, terima kasih. Kemarin sempat pas itu apa mau lahiran lewat HPL itu kan pernah mencoba lewat ini YouTube tentang kayak relaksasi gitu, sulit ya ternyata. Soalnya nggak rileks Cara Bu, kan iya, belum cara rileks memfokuskan gitu susah sekali. Menurut saya, gimana sih cara untuk lebih memfokuskan diri sendiri? Padahal kan ya iya sih memang kalau ada misalnya ada anak di samping itu tetap nggak bisa fokus ternyata. Pernah kemarin nyoba pas ini. Pas itu kan katanya kalau misalnya biar cepat ini kan harus rileks, harus gini. Kok kemarin udah mencoba beberapa kali tapi kok nggak ini, nggak rileks gitu. Padahal udah kayak udah ikut panduan di YouTube gitu maksudnya. Gimana ya biar bisa untuk memfokuskan diri. Apakah ditutup sendiri seperti itu? Kalau bisa dilakukan di ruangan yang tertutup, artinya dengan kurangi gangguan mungkin ada tambahan musik itu yang misalnya bunyian air atau suara-suara binatang gitu, biasanya itu bisa untuk konsentrasi dan fokus sih. Tapi kalau dengan misal ada banyak orang apalagi ada anak bisa Mbak. Emang Tapi harus cari tempat yang jenengan memang bisa fokus dan diri. Dititipin aja dulu harusnya waktu itu ya anaknya ke orang. Lah anaknya udah gede terus ikut-ikut gitu. Iya. Gitu. Ya itu sih kurang lebihnya kemarin yang waktu pengalaman sekaligus ini. Untuk yang sekarang alhamdulillah sih asinya nggak ada masalah. Ya, alhamdulillah gitu. Mungkin di waktu-waktu yang di mana ini ya mungkin tidak hanya gangguan anak ya Bu ya, mungkin gangguan dari bapaknya juga. Jadi pas ini ya mungkin ya itu. Jadi pas saat kita kayak meditasi ya Bu ya, sebenarnya relaksasi itu kayak meditasi. Jadi ketika kita nggak fokus, kemudian nggak tenang, masih banyak orang di situ, jadi nggak bisa ini gitu, nggak bisa masuk gitu sugestinya. Jadi mungkin di waktu-waktu di mana suami tidur, anak tidur gitu ya, dan ibu juga pas itu fresh, mungkin di waktu sebelum subuhan mungkin. Nah itu atau pagi hari kayaknya iya. Ya. Kalau misalnya pakai aroma terapi musik itu sebenarnya ngefek nggak sih Bu Risa? Apa harus nggak usah aja lah, nggak apa-apa gitu? Misalnya nggak ada gitu. Aromaterapi gitu. Nah itu saya sih memang belum pernah menggunakan, tapi memang ada beberapa orang itu yang menyampaikan untuk menggunakan aromaterapi itu memang membantu ya, maksudnya untuk dengan bau-bauan yang menyegarkan atau pokoknya bau-bau yang baik itu kadang bisa juga itu membuat itu beda-beda ya, maksudnya untuk tiap. Tapi kata teman-teman saya memang menggunakan aromaterapi itu beberapa juga katanya itu juga sangat membantu gitu. Oke, berarti tergantung masing-masing dari ibu. Tergantung. Kalau Bu Ina kemarin pakai Bu? Ya sempat pakai. Kemarin kan sering pegel-pegel atau apa itu juga katanya buat relaksasi. Tapi ya tetap aja mungkin apakah penggunaannya yang kurang ini benar atau gimana juga kurang efektif. Semua cara kemarin dipakai untuk rileks. Dukungan suami gimana Bu? Dukungan suami Bu? Alhamdulillah masih selalu setia. Alhamdulillah. Mendampingi. Alhamdulillah, itu penting ya Bu ya. Iya. Kadang kita misalnya nih lagi repot nyusuin ya, apalagi kalau sudah ada 2 anak tuh, tapi minta diingetin, nah itu kalau nggak saling kerjasama itu tadi ya, jadi saling support tadi itu sangat penting. Iya. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bu Risa terkait ini mungkin untuk ibu-ibu nifas dalam
bagaimana sih supaya tetap semangat dalam menjalani pandemi? Mungkin nanti dari Bu Isna juga, kemudian dari Bu Isa juga bisa menyampaikan. Mungkin yang pertama dari Bu Risa dulu sebagai psikolog. Silahkan Bu. Baik, pokoknya untuk ibu-ibu yang sedang menanti buah hati, fokus saja pokoknya ke proses kehamilan, kelahiran, nanti masa depan anaknya. Gitu. Toh gimana apapun itu di luar sana, gitu. Allah selalu ada dan Allah selalu melindungi ibu-ibu, percaya bahwa suami istilahnya atau ibu kita atau keluarga kita selalu ada untuk kita, selalu membantu kita. Dan apabila memang ibu-ibu mengalami tanda-tanda stres, selalu kenali tanda-tanda stres dan segera atasi gitu. Karena memang untuk baby blues karena perubahan hormon itu memang mood swing dia, emosinya memang jangan tapi dulu itu wajar, nggak apa-apa. Engkau sih. Yang penting itu berlangsungnya sekitar paling seminggu dong. Apabila itu berlangsung lebih dari itu, ayo segera konsultasi ke ahlinya. Nah, itu tadi yang saya garis bawahi adalah ayo segera konsultasi ke ahlinya jika memang sudah mengalami gangguan-gangguan yang itu bisa diatasi sendiri ya Bu ya. Betul. Jadi tidak hanya kecemasan tapi mungkin sudah ke arah yang depresi seperti itu. Atau depresi. Ya. Oke. Terima kasih Bu Risa. Mungkin Bu Isna. Ya, Bu Isna bisa memberikan semangat nih sesama pejuang ASI, pejuang ASI dan pejuang Ibu Nifas yang sedang menjalani proses menyusui pandemi ini. Iya, maaf ya ini dimatiin lampunya. Ya. Untuk ibu-ibu yang menyusui, pokoknya tetap semangat, jangan pernah takut untuk menyusui bayinya, apapun ya kalau tahun untuk menyusui, untuk penting kita dari keluarga harus selalu mau pegang anak harus selalu jaga diri, harus bersih-bersih yang pasti, jaga kondisi, jaga pikiran, jaga biar ibu bayi sehat selalu. Amin ya. Luar biasa sekali malam ini, tapi karena ya waktu ya. Dan ini sebetulnya nanti kita bisa berlagi ya Bu ya di luar forum ini karena menarik sekali pembahasannya tentang kecemasan itu tidak hanya di ranah nifas saja ya Bu saya, tapi juga di ranah yang lain